Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa punya waktu untuk ikut kelas online sore hari ini. Tuhan tolong supaya kami bisa mengikuti dengan baik kelas ini, teman-teman yang lain juga bisa bergabung bersama kami. Kami serahkan kelas kami dalam tangan Tuhan, jadilah seturut kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Kalau ada masalah dengan suara atau slide saya, mungkin lewat ini ya, lewat WA group. Karena kalau ini sudah langsung saya open, ini saya nggak lihat lagi Google Meet-nya. So far lancar ya ini. Goharjo, slide saya kelihatan, suara saya terdengar ya, Stefani Goharjo. Ya, Pak. Oke, sip. Baik, hari ini kita belajar inventory. Ada 2 chapter inventory nanti, yang sekarang chapter 8 dan yang tadi saya tulis di mana? Di WA group ya. Chapter 9 minggu depan Jumat lagi pengganti karena kan Senin ini rupanya libur tanggal 11 ya, Nyepi. Oke. Jadi chapter 8 itu basic, chapter 9 itu ya isu-isu tambahan terkait dengan inventory. Nah, saudara-saudara, kalau bicara inventory ya, atau nggak usah ngomong inventory lah, pokoknya namanya aset ya. Segala sesuatu yang terkait dengan aset itu kita akan akui itu based on niat atau intensi. Jadi kalau saya beli satu aset, ditanya dulu, niat Bapak apa untuk aset itu? Oh, saya beli aset ini mau saya pakai untuk operasi. Jadi, saya akan gunakan aset ini untuk nanti menghasilkan barang yang nanti barangnya dijual, lalu saya dapat revenue. Berarti aset ini selalu ada di saya selama perusahaan berdiri atau mungkin selama beberapa tahun perusahaan berdiri, dia mendampingi saya di operasi. Jadi niat saya jelas ya, saya beli aset ini, saya tahan, saya pakai untuk operasi. Dari hasil operasi keluar sesuatu, ngasilin revenue buat saya. Nah, aset ini namanya PPE, plan asset atau fixed asset. Ada lagi aset yang kayak gini nih. Saya beli, nggak saya pakai operasi, tapi juga nggak saya jual, saya tahan. Nanti kalau nilainya naik, ada selisih antara yang saya beli dengan nilai sekarang, itu saya jual. Atau kalau nilainya turun, saya takut saya rugi terus, saya jual. Nah, itu namanya investasi. Nah, kalau inventory itu aset yang ketika saya beli, memang niatnya untuk dijual lagi. Karena memang itu part of core bisnis saya. Jelas ya, jadi inventory adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali. Kenapa dijual kembali? Karena memang dia adalah barang yang menjadi core bisnis saya. Dia adalah barang yang sehari-hari rutin buat saya memperoleh revenue. Gitu ya. Nah, bicara terkait inventory itu sendiri itu nanti akan menentukan jenis perusahaannya. Kalau di pengantar akuntansi kan Anda belajarnya perusahaan jasa ya. Jadi nggak ada inventory dia. Dikit Anda belajar perusahaan dagang ya, di mana? Di PA juga ada perusahaan manufaktur, tapi kan tidak detail. Nah, di akuntansi keuangan menengah 1, ya termasuk 2, itu kita ke perusahaan dagang. Kalau perusahaan manufaktur itu nanti banyak di cost accounting atau managerial accounting, ya. Di AK atau akuntansi biaya atau AM, ya. Nah, sekali lagi, inventory adalah aset yang dibeli yang niatnya untuk dijual lagi. Kalau kita perusahaan dagang, ya, aset yang kita dapat itu sudah jadi. Bukan kita yang produksi. Jadi ketika kita beli, udah langsung kita jual. Tapi kalau kita perusahaan manufaktur, yang namanya inventory itu kita beli yang belum jadi, 1, kita olah, 2, lalu dia jadi barang jadi, nah yang ketiga ini yang kita jual. Gitu ya. Jadi kalau yang ini, yang kiri itu langsung sudah jadi, langsung kita jual. Kalau ini enggak, ada barang yang masih istilahnya mentah gitu ya. Ada yang setengah jadi, ada yang sudah finish good, sudah jadi. Nah, yang ketiga yang kemudian kita jual. Itulah aset yang namanya inventory. Ya. Jadi
Untuk perusahaan dagang sekali lagi inventorinya hanya ada satu, account inventory ini hanya ada satu. Tapi kalau bicara perusahaan manufaktur nanti ada 3. Ada barang atau bahan baku, bahan mentah, ada barang dalam proses, work in process ya, barang setengah jadi, ada barang jadi. Jadi ada 3 akun inventory untuk perusahaan manufaktur ya. Oh, chapter 7 belum selesai ya. Oke, kita bahas chapter 8 lalu nanti terima kasih diingatkan. Lalu nanti kita bahas chapter 7 yang belum selesai ya. Oke. Jadi biar nggak kepotong ya. Oke, ini ya 3 level apa? Inventory untuk perusahaan manufaktur. Nah, di sini kelihatan nih kalau perusahaan dagang beli inventory masuk di debit. Ya kan? Itu jadi aset namanya merchandise inventory. Ketika dia dijual, dia dikredit, itu muncul namanya COGS. Jadi inventorinya dikredit, muncul COGS. Jadi COGS-nya perusahaan dagang itu cepat dia. Langsung muncul ketika barang yang dibeli itu terjual. Tapi kalau kita perusahaan manufaktur, pelan-pelan dia lalu jadi COGS. Caranya adalah bahan baku, ya, tenaga kerja, termasuk bahan pendukung atau bahan pembantu namanya overhead ya. Itu masuk dulu di sini, di debit. Ya. Lalu nanti ya, ketika itu diproduksi dan kemudian dia menjadi barang setengah jadi, ya. Lalu nanti dia kemudian siap untuk jadi barang jadi, dia dikredit, masuklah dia jadi finished goods. Jadi ketika barang setengah jadi ini ternyata selesai, dia dikredit kan? Di-kredit itu masuknya ke finished goods. Nah, kalau sudah finished goods, sama kayak merchandise inventory kan, yang ada di perusahaan dagang. Ya. Nah, nanti kalau yang di kiri ini kejual, ya muncul COGS, sama kayak atas. Tapi proses untuk jadi COGS di manufacturing itu panjang. Ya, tidak seperti perusahaan dagang. Gitu. Ya, dan prosesnya nanti bisa Anda lihat ketika belajar AM ya, akuntansi manajemen. Nah, untuk menghitung COGS ya, untuk menghitung COGS, ingat-ingat rumus ini ya. Ingat-ingat rumus ini. Jadi persediaan awal kurangi ya, ditambah pembelian ya. Ini ya, persediaan awal tambah pembelian. Nah, ini yang namanya barang tersedia untuk dijual. Ya, jadi beginning inventory tambah purchase itu barang yang tersedia dijual. Nah, gimana dapat COGS? Nah, berarti barang tersedia untuk dijual dikurangi ini ending inventory, persediaan akhir. Itulah HPP atau COGS, harga pokok penjualan. Gitu ya. Ini rumusnya yang sebenarnya saya ambil dari slide ini. Jadi sebenarnya barang yang tersedia dijual itu adalah total beginning inventory tambah purchase atau total COGS tambah ending inventory. Ya, rumus dasar ini tolong diingat-ingat ya, karena nanti kita akan selalu ketemu nih nanti. Ya, hitungannya. Ya, entah kita mau ngitung COGS atau mau ngitung ending inventory, inilah rumusnya yang tadi saya bahasa Indonesiakan di Meet, Google Meet. Nah, ada yang namanya perpetual dan periodik. Jangan salah, perpetual dan periodik itu hanya cara mencatat. Hanya cara membuat jurnal. Dia bukan cara menghitung, tapi cara mencatat. Dalam hal ini berarti cara membuat jurnal. Ya. Nanti kita bisa lihat bedanya. Apa bedanya periodik perpetual dengan FIFO average?
Nah, kita lihat. Yang namanya perpetual periodik itu hanya cara mencatat. Di mana kalau kita pakai sistem pencatatan perpetual, maka yang namanya akun inventory itu jadi bintang. Ya, itu jadi tokoh utama. Kita nggak pernah temukan akun yang namanya purchase, baik itu purchase, baik itu purchase return, baik itu purchase discount, di dalam pencatatan perpetual. Saya ulangi ya, dalam perpetual tokoh utamanya inventory. Jadi kalau saya ada inventory masuk, entah saya beli lalu ada harga inventory, atau inventory masuk ada biaya angkut, maka yang saya debit itu inventory, bukan akun lain-lain. Ya, ingat ya. Jadi kalau ada inventory masuk, saya harus bayar harga inventory, saya harus bayar asuransi inventory, saya harus bayar biaya angkut inventory. Maka nggak usah mikir-mikir lagi ada purchase atau apa. Semuanya itu ditotal jadi akun satu yang namanya inventory. Ya, makanya di sini ya. Kalau ada barang masuk, kita debit inventory. Kalau ada biaya angkut, freight in istilah lainnya ya, freight in ya biaya angkut pembelian ya. Itu yang kita debit inventory. Jadi nggak ada yang namanya purchase ya, akun purchase dalam perpetual. Oke. Termasuk ini nih. Termasuk ini. Saya beli, barangnya saya balikin. Berarti kan inventornya keluar ya. Itu kan biasanya yang kita kenal dengan purchase return, retur pembelian. Termasuk kalau ada diskon. Diskon itu kan kita beli 100, dipotong 2. Berarti kan sebenarnya barang kita tinggal 98. Itu kan purchase discount. Nah, yang kita kredit itu bukan purchase return, bukan purchase discount, tapi apa? Inventory. Gitu ya. Jadi inventory selalu ada. Barang masuk, dia yang didebit. Ada yang keluar terkait inventory, ya. Baik itu karena retur atau potongan, inventory kita kredit. Termasuk kalau apa? Kita jual barang nih, inventory dikredit. Karena kan secara fisik barangnya hilang, barangnya keluar. Nah, kalau penjualan ya, inventory dikredit, debitnya itu COGS. Yang tadi dilihatin prosesnya ya. Ternyata untuk perusahaan dagang COGS-nya cepat. Pokoknya barang yang jadi dibeli, dijual langsung COGS di debit. Ini ya. Oke. Jadi kalau kita pakai catatan perpetual, buku besar inventory kita, T account untuk inventory itu naik turun, tergantung inventory naik, dia dapat potongan kah, diretur kah, dijual kah, gitu ya, ada biaya angkut kah, itu langsung kelihatan dia. Sehingga akhir periode kita nggak perlu ngitung sebenarnya, catatan kita sudah ngeliatin, oh inventory kita saldonya 100 unit, per unit harganya 100, berarti 10.000 total rupiahnya, gitu ya. Termasuk kita bisa tahu berapa COGS. Inventory keluar kan saya langsung debit COGS. Ya, jadi perpetual itu mempermudah kita secara pencatatan untuk tahu berapa nilai inventory. Ya. Jadi apa? Purchase itu nggak ada di sini. Haram hukumnya dalam perpetual ada akun purchase. Ya. Sebaliknya, dalam sistem pencatatan periodik, ya, dalam sistem pencatatan periodik, ya, inventory itu baru muncul di akhir. Makanya namanya periodik. Dia baru muncul di akhir periode. Akun inventory itu baru muncul di akhir periode. Berarti kalau kayak ini contohnya. Ada barang yang saya beli masuk. Nah, yang saya debit bukan inventory kalau itu periodik. Yang saya debit adalah purchase. Ya. Kalau ada biaya angkut, barang saya beli ada biaya angkut. Nah, yang saya debit bukan inventory di periodik, tapi freight in, biaya angkut pembelian. Ya. Pak, bagaimana kalau ada potongan? Nah, yang saya kredit bukan inventory. Kalau di sini kan yang saya kredit inventory ya. Nih, ya kan? Ada potongan yang saya kredit inventory. Tapi kalau di periodik, yang saya kredit adalah purchase discount. Kalau ada retur, purchase return. Itu ya bedanya. Termasuk kalau ada penjualan, jurnal ini nggak ada. COGS to inventory tidak ada di dalam sistem pencatatan periodik. Inventory
COGS itu baru muncul di akhir periode melalui proses jurnal penyesuaian. Nah, itu ada di PA tuh saya yakin. Udah pernah diajarin tuh, jurnal penyesuaian untuk mengakui ending inventory dan untuk mengakui COGS yang nanti kita lihat. Nah, sekarang gini. Kalau saya pakai perpetual kan inventorinya naik turun sudah langsung ketahuan di buku besar kan ya. Kalau sudah ketahuan saldo akhir inventory per 31 Desember anggap aja tadi Rp10.000, ya sudah, itu yang masuk ke neraca, ke statement of financial position. Tapi kalau periodik gimana? Saya kan mendebit purchase, mengkredit purchase return, purchase discount, mendebit lagi freight in. Tapi kan saya nggak punya buku besar inventory. Saya baru tahu inventory di akhir. Gimana caranya saya tahu inventory di akhir? Nah, hitungan tadi, rumus tadi yang ada di sini nih, ya. Oke, Stefani. Rumus yang ada di mana ini? Di Google Meet ini termasuk yang tadi saya tulis di sini. Itu relate, itu baru berlaku kalau kita pakai sistem pencatatan periodik. Tujuannya apa sih rumus ini? Tadi saya bilang bisa ngitung COGS, bisa ngitung ending inventory. Nah, anggaplah ya kita pakai periodik ya. Kan tadi saya bilang, kita pakai periodik tidak ada buku besar inventory. Sehingga saya nggak bisa tahu inventory saya itu sekarang berapa. Berarti apa yang harus saya lakukan? Saya terpaksa harus lakukan ini nih. Saya harus ngitung ending inventory. Karena kalau beginning inventory, saya hitungnya periode lalu, umpama 1 Januari 2023. Sekarang saya mau bikin laporan keuangan 31 Desember 2023. Berarti saya harus lakukan penghitungan fisik. Berapa ending inventory? Kalau purchase kan ada catatannya ya. Setiap kali beli kan ada purchase. Pak, waktu ada diskon gimana? Ya purchase-nya berkurang. Di kredit, makanya ini net nih. Sudah dikurangi purchase diskon, sudah dikurangi purchase return. Ya. Jadi dua akun yang atas nih, beginning inventory dan purchase itu ada buku besarnya. Ending inventory kita nggak punya buku besar, berarti kita harus hitung secara fisik. Istilahnya apa nih? Ada yang tahu ya? Hitung fisik di akhir periode untuk tahu nilai inventory apa? Istilah populernya, entah di PA pernah diajarin atau mungkin Anda sering lakukan bantu usaha papa mama. Ngitung-ngitung stokmu itu loh, apa istilahnya? Halo? Stok opnam. Iya, stock opnam. Thank you. Jadi penghitungan fisik di akhir periode itu namanya stock opnam. Thank you. Ya, jadi ketika saya sudah dapat ending inventory, udah saya kurangi aja 100 tambah 800 dengan angka 125. Jadi saya ulang ya, hitungan ini nih yang tadi saya tulis di chat juga, ya, chatnya Meet, itu relate kalau kita periodik. Tapi kalau kita perpetual ini nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena buku besar inventory itu sudah langsung mencatat naik turunnya inventory. Sudah langsung mencatat COGS kalau terjadi penjualan. Gitu ya. So far ada pertanyaan dulu? Oke, lanjut. Nah, yang tadi kita pelajari itu adalah sistem pencatatan. Sistem menjurnal. Ya, sistem menjurnal. Yang sekarang yang mau kita pelajari adalah sistem pengukuran atau sistem penilaian. Ya, menghitung pokoknya, cara menghitung atau cara menilai. Nah, di dalam apa? Oh, sorry, ini belum sampai ke sana ya. Masih diminta untuk mencatat. Oke, saya punya beginning inventory sekian, purchase sekian, sales sekian, ending inventory sekian. Tolong dicatat dong. Nah, ini cara nyatatnya. Makanya tadi ini penegasan aja bahwa dalam perpetual ya tidak ada purchase kan? Blast sampai akhir periode nggak ada purchase. Ya. Beginning inventory itu nggak perlu di jurnal baik perpetual maupun periodik. Perpetual nggak perlu menjurnal karena dia sebenarnya sudah naik turun di dalam buku besar itu mencatat nilai inventory, berarti nggak perlu menjurnal awal. Periodik itu nggak perlu juga mencatat beginning inventory. Karena kan dia mencatat ending inventory kayak ini nih. Di akhir periode lalu. Berarti persediaan akhir periode lalu itu sama dengan persediaan awal sekarang kan ya, yang ngapain di jurnal. Jadi baik perpetual maupun periodik nggak perlu mencatat persediaan awal. Waktu beli barang, tadi perpetual nyatatnya inventory,
periodik nyatatnya purchase. Kalau ada biaya angkut, yang kiri ini debit inventory, yang periodik nyatatnya freight in, ya, biaya angkut pembelian. Kalau ada apa? Potongan, ya, inventorinya dapat diskon. Ya udah, inventorinya di kredit kalau itu perpetual. Tapi kalau periodik yang di kredit purchase discount. Ya kan? Jadi berlawanan nih inventory dan purchase nih. Ini 01 dan 02. 03 kan cuma 16% ya. Ya jadi bersaing ketat gitu. Ya. Kalau ada purchase return, yang kanan ini kreditnya adalah purchase return, sementara yang kiri tetap dia konsisten karena ada return berarti inventory keluar, inventory yang saya kredit. Itu ya. Nah, kalau terjadi penjualan, di sini kan ada penjualan nih. Sales 600 unit harga 12. Maka jurnal AR to sales atau cash to sales, tergantung itu penjualan tunai atau kredit ya. Itu pasti dibuat baik perpetual maupun periodik. Bedanya adalah jurnal ini tadi, yang ini, COGS to inventory, itu juga dibuat di perpetual. Periodik nggak perlu. Periodik hanya catat jurnal penjualan, tidak perlu mencatat jurnal COGS. Ya. Makanya tadi dikatakan, kalau Anda pakai perpetual, Anda akan langsung tahu inventory Anda per akhir periode, Anda langsung tahu COGS Anda karena Anda sudah jurnal setiap kali terjadi transaksi. Tapi kalau Anda pakai periodik, maka Anda baru bisa menjurnal ending inventory dengan cara menghitung fisik. Anda baru bisa menjurnal HPP atau COGS dengan cara bikin jurnal kayak gini. Ya. Nah, makanya muncul jurnal penyesuaian kayak ini. Yang kiri perlu jurnal penyesuaian? Nggak perlu. Karena sudah tahu inventory akhir berapa. Berdasarkan apa? Buku besar. Ya kan? Awalnya 600 tambah 5.400 kurangi 3.600. Langsung tahu dia. Kalau ini harus ngitung dulu di gudang. Gitu ya. Jadi itu bedanya pencatatan perpetual periodik. Semua jadi pilihan sih ya. Ada plus minus. Plusnya yang kiri kita bisa kontrol inventory naik turunnya, COGS langsung tahu, ya. Kalau yang kanan lebih simple, tapi di akhir harus hitung fisik. Bukan berarti yang kiri nggak perlu hitung fisik ya, tetap perlu hitung fisik paling nggak untuk memastikan benar nggak. Kalau secara catatan inventory kita 2.400, tapi kalau dihitung di gudang cuma 2.300, nah 100-nya kemana umpama. Jadi yang kiri tetap sebenarnya perlu stok opnam ya, cuma tidak menjadi syarat mutlak kayak kalau kita pakai periodik. Jadi unda-undi ya. Ini kan lebih gampang juga karena setiap penjualan nggak perlu COGS to inventory. Dia susahnya di akhir. Kalau ini susahnya setiap transaksi nih, yang kiri ini. Sebelum lanjut ke penilaian, ada pertanyaan dulu. Lanjut ya. Oke. Oh ini, saya beri contoh lagi ya. Saldo akhir inventory 31 Desember 23 itu 100 unit. Nominalnya 1 juta. Ya. Ini nggak perlu di jurnal. Ya. Masuk 2024. Ya, masuk 2024. Jadi ini kita mau masuk tahun 2024. Per 1 Januari 24 kita nggak perlu bikin jurnal. Karena sebenarnya ini semua sudah di jurnal di periodik di akhir tahun, sudah di jurnal oleh perpetual setiap kali terjadi apa? Setiap kali terjadi pembelian atau penjualan, ya kan? Nah, masuk 2024, perusahaan ini beli 10 unit inventory secara tunai. Harga belinya 9.000, ada biaya angkut 10.000. Ya. 9.000 ya, 10 unit. Berarti kan purchase-nya itu 90.000, freight in-nya 10.000. Karena pakai periodik, kita nggak nyatat inventory. Ya. Kalau kita pakai perpetual, semuanya langsung masuk sebagai inventory. Kreditnya ya sama-sama cash ya. Jadi bedanya di pengakuan, apakah itu pengakuan purchase dan kawan-kawannya atau pengakuan sebagai inventory. Jadi contoh-contoh di belakang ini mempertegas
penjelasan saya di awal tadi. Nah, masuk Maret, perusahaan ini ngembaliin 2 unit. Masuk Maret, perusahaan ini mengembalikan 2 unit, ya, 2 unit. Ada biaya angkut yang dikembalikan 2.000. Tadi kan ada biaya angkut yang dibayar ya. 10.000. Ini dibalikin 2.000. Ya, 2.000. Berarti ini ada, karena kan saya beli ya. Saya kembaliin berarti dapat pengembalian cash kan? Ya. Harga tadi per barang adalah berapa? 9.000. 9.000 kali 2 kan 18. Betul? Ya. Purchase return-nya 18. Ditambah biaya angkut yang dikembaliin 2.000 berarti kan saya dapat cash balik 20. Itu periodik. Ada purchase yang kita kredit. Namanya purchase return. Tapi kalau perpetual, enggak. Semuanya di total 20.000 ini dikredit sebagai inventory. Gitu ya. Apalagi 1 April jualnya 20 unit secara tunai, harga jual 15.000. Ya, harga jual 15.000. Nah, di sini ada biaya angkut. Ya, biaya angkut. Bedakan ya. Yang di contoh 1A, ya, di contoh 1A, sorry, di contoh 1B, biaya angkut ini biaya angkut pembelian. Kalau di contoh 1D, 1 delta, ini biaya angkut penjualan. Bedain ya, nanti kita lihat bedanya. Kalau kita periodik, itu berarti ya kita akui sales revenue sebesar 15.000 kali 20, kredit 300.000. Ya. Nah, karena 300 ini dipotong biaya angkut 5.000, cash yang kita dapat cuma 295.000. Atau kalau Anda mau bikin jurnal 2 kali silakan. Cash 300, sales revenue 300, lalu jurnal kedua adalah freight out karena biaya angkut penjualan ya. Freight out debit 5.000, cash credit 5.000. Kan berarti cash secara net kan 295.000. Itu kalau periodik. Kalau perpetual sama jurnal ininya, cuma bedanya adalah ya, bedanya adalah ada COGS to inventory yang tidak ada di periodik. Kan setiap kali penjualan pasti perpetual nyatat yang COGS to inventory kan. Dapat dari mana nih? 20 unit kali tadi per unit itu harganya berapa? Per unit itu membeli 10 unit inventory, harga beli satunya 9.000. Ya, ada biaya angkut 10.000. Berarti totalnya kan 100.000 dibagi 10 itu 10.000 per unit kan harganya. Berarti kalau 10.000 per unit dikali 20 dapatnya 200.000. Ya kan harga inventorinya itu kan tadi di sini kan ya 20.000 ya. Atau di sini yang waktu dibeli inventorinya 100.000 ada 10 unit. Berarti per unitnya kan sebenarnya 10.000. Ya. Nah, per unit 10.000 dijual berapa unit nih? 20 unit. Berarti 20 unit kali 10.000 ya COGS to inventory-nya 200. Oke. 1E apa? Oh, ini sales return. Barangnya kembali. Ya, jadi yang kita jual tadi dibalikin sama customer. Oke. Tadi harga jualnya kan 15.000 ya. Harga jualnya 15.000. Ya sudah, sales return-nya berarti 15.000 dikali 2 unit berarti 30.000. Cash yang harus kita bayar ke dia ya, cash yang harus kita bayar ke dia itu adalah 30.000 juga. Cuma karena biaya angkut yang tadi kita tanggung 5.000 itu ternyata dibalikin 500 oleh si pelanggan kita. Di sini 1 2 3 membalikin ke kita 500 ya. Itu berarti cash yang kita keluarkan cuma 29.500. Freight out tadi yang kita debit 5.000 itu kita kurangi 500. Berarti freight out kita sebenarnya cuma 4.500.
Sama jurnal di perpetual. Bedanya apa? Kalau di perpetual menjual itu jurnalnya COGS to inventory, berarti kalau dia dapat retur penjualan ya inventory to COGS. Itu ya. Bedanya selalu di hal-hal yang terkait COGS inventory. Tapi yang jurnal depannya, jurnal pertamanya selalu sama antara periodik dan perpetual. Saya nggak tahu dulu waktu PA dijelaskan atau enggak, tapi saya mau pastikan lagi ya, saya mau nanya. Apakah di perpetual pasti jurnal bawah ini dibuat yang inventory to COGS apa atau dimungkinkan kita ikut di perpetual walaupun kita perpetual kita ikut periodik jadi nggak perlu menjurnal yang bawah. Apakah wajib atau pasti perpetual itu menjurnal inventory to COGS kalau terjadi retur penjualan? Ada yang masih ingat mungkin petunjuk? Dicatat sih, Pak. Selalu dicatat. Iya. Oh. Itu benar-benar ditegaskan dosennya atau persepsi setelah membaca atau gimana? Kayaknya kayak emang aturannya nggak sih? Gitu Kayak ya. dasarnya emang gitu. Oke, berarti nggak pasti ya, nggak bisa memastikan ya. Kan tadi ngomongnya kayaknya gitu. Saudara-saudara, walaupun perpetual, jurnal bawah ini belum tentu dicatat. Kondisinya adalah tergantung asumsi ya. Kalau soal ini nggak tulis asumsi berarti dicatat. Tapi kalau ditulis asumsi di situ bahwa barang yang dikembalikan dalam hal ini 1, 2, 3 mengembalikan ke ABC. Barang yang dikembalikan 1, 2, 3 udah nggak layak jual. Jadi dikembaliin karena memang udah nggak layak jual. Ya. Ya itu berarti kan balik ke ABC sudah nggak bisa dijual lah. Jurnal bawah udah nggak bisa dibuat. Jurnal bawah ini kan kalau kita lihat inventory masuk, berarti seakan-akan ada inventory kan buat kita. Berarti masih nanti kapanpun itu masih bisa kita keluarkan lagi, kita jual. Tapi kalau barangnya sudah nggak bisa dijual, maka jurnal bawah nggak perlu dibuat oleh ABC, walaupun dia pakai perpetual. Tapi dalam soal memang jarang itu dimunculkan. Kecuali ada info itu ya berarti ini nggak perlu dibuat yang bawah. Jadi ingat-ingat ya. Jadi jurnal inventory to COGS kalau terjadi retur penjualan belum tentu dibuat kalau perpetual, tergantung apakah barang yang dikembalikan itu masih layak dijual atau tidak. Kalau tidak disebut khusus berarti masih layak dijual. Oke? Nah, akhir periode ABC itu ngitung persediaan akhir. Kalau periodik dia stok opnam. Kalau perpetual udah nggak perlu entry, jurnal nggak perlu jurnal lagi. Dia sudah tahu inventorinya berapa. Caranya gimana? Caranya gini, dari 1A ya kita mulai ya. Ada nominal 1 juta. Kita perpetual dulu ya. Ada nominal 1 juta. Di sini masuk 100.000 berarti inventory saya 1.100.000. Kurang 20 berarti 1.080.000 ya. Berkurang 200, 1.080 berkurang 200 berarti 880.000 ya kan? Masuk lagi 20 berarti berapa? 900.000 ya. Udah. Berarti ending inventory saya 900. Buktinya apa? Waktu dihitung secara fisik betul ya? 900.000. Iya kan? Karena buku besar inventory kita kalau pakai perpetual udah langsung nyatat debit kredit, debit kredit. COGS coba ya kita lihat COGS. Di sini COGS perpetual 200.000. Sudah langsung dicatat waktu terjadi penjualan 20 unit, per unitnya 10.000. Tapi kalau periodik harus menghitung dulu di akhir, ya, harus menghitung dulu di akhir. Oke. Nah, kalau dilihat di sini, ya, kalau dilihat di sini, ini COGS-nya sebentar. Ini 180. Oh, 180 harusnya COGS-nya, betul ya. 200 di debit, kurangi di sini kredit 20. Jadi langsung tahu dia kalau perpetual bahwa saldo COGS-nya adalah 180. Kalau periodik harus dihitung dulu pakai rumus tadi. Di sini nggak kelihatan ya hitungannya. Coba Anda hitung berapa barang tersedia dijual. Ini kan langsung jurnal ya, debit kredit. Saya tanya, waktu Anda punya periodik kan Anda harus stok opnam. Ternyata waktu Anda stok opnam di gudang itu 900.000. Nah, terus Anda kan harus ngitung COGS.
Saya tanya dulu, berapa barang tersedia dijual? Rumusnya barang tersedia dijual tadi gimana? Persediaan awal ditambah net purchase ya. Persediaan awal kan tadi ada di sini. 1A kalau nggak salah. Nih, 1 juta. Net purchase berapa? Ya net purchase dihitung aja. Purchase 90 ya. Ditambah freight in 10 berarti 100.000 ya. Terus kurangi purchase return 18. Berarti 82.000 ya. Terus berkurang lagi 2.000 berarti 80.000. Oke, ada lagi COGS nggak ada ya, 180.000 ya kan? Sorry, berapa tadi? 80.000. Nah, ending inventory kan tadi sudah dihitung 900 ya. Berarti saya hitung ulang ya, persediaan awal 1 juta ya, persediaan awal 1 juta, pembelian 90, freight in 8.000 berarti 198.000 ya. Kurangi 18, 180.000 ya. Nah, ketemulah COGS kan. Ya, ketemulah COGS. Ya, jadi ending inventory itu nanti jadi pengurangnya ya, ketemu COGS 180. Jadi rumus tadi kan saya ulangi ya, rumus tadi itu baru bisa relate kalau kita pakai periodik. Kalau pakai perpetual ngapain pakai rumus tadi? Kita sudah langsung hitung. Ya. Ya, jadi hasil ini semua itu hasil hitungan, utamanya COGS. Kalau yang ending ini hasil stok opnam. Jadi kita dapat ending dulu ya, untuk nanti kita kurangi dengan barang tersedia dijual. Barang tersedia dijual tadi berapa? 1 juta persediaan awal ditambah net purchase. Berapa net purchase? 90 tambah 8 berarti 98 ya. Kurangi 18 berarti 80. Berarti 1.080 ya kan? 1.080 kurangi 900. 1.080 kan barang tersedia dijual ya. Kurangi ending inventory 900 kan dapatnya 180. Itu periodik. Tapi kalau perpetual sekali lagi tinggal lihat jurnal. COGS 200 di debit, di kredit 20. Oh, berarti COGS netnya 180. Ini sebenarnya ya, coba saya dikoreksi kalau saya salah. Semuanya kan ada di PA sebenarnya. Ketika ada satu chapter saya ingat saya bahas inventory. Tapi monggo kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Sebelum saya lanjut ke FIFO of rates. Sebentar saya pakai headset aja biar suara luar nggak gabung ya. Cek, semoga jelas suara saya. Jadi itu tadi terakhir kita bahas tentang pencatatan. Ada yang mau bertanya dulu? Oke. Nah, sekarang ini yang saya katakan tadi ya. Walaupun kita pakai perpetual, kita tetap butuh sih hitung fisik ya. Kita tetap butuh hitung fisik karena bisa jadi saldo kita 1 juta ternyata saldo di buku besar inventory 1 juta ya. Ternyata waktu saya hitung cuma 900.000. Berarti 100.000 nominal inventory ini kemana nih? Bisa hilang, bisa dicuri, bisa rusak. Atau saya salah jurnal. Contoh ya, akhir periode pelaporan, inventory perpetual itu saldonya 4.000. Ternyata waktu stok opnam, inventorinya cuma 3.800. Ya sudah, inventory kita kredit 200. Nah, lawannya itu
Kenapa di kredit? Karena berkurang ya. Lawannya itu namanya inventory over and short. Karena kondisinya kita rugi, 4.000 di catatan tinggal 3.800 di fisik, berarti inventory over and short yang ada di debit itu sebenarnya other expense atau loss. Tapi kalau yang terjadi, catatan 4.000 di gudang 4.100. Ya sudah, inventory di debit 100 karena nambah ya. Inventory over and short ada di kredit 100. Karena dia di kredit itu kan sebenarnya revenue. Ya kan? Berarti dia other income, other revenue. Mirip kayak apa? Masih ingat nggak ada over and short? Over and short itu akun apa? PA. Ada yang masih ingat? Yang ada over and short, over and short. Lupakah? Atau memang nggak pernah diajarin? Kalau Anda di PA diajarin petty cash, ketika petty cash itu secara catatan 4.000, ternyata dihitung di laci hanya 3.800, maka yang di debit itu namanya cash over and short. Ya, semoga diajarin tuh waktu PA. Sama konsepnya dengan inventory over and short. Oke, ini tadi yang saya katakan bahwa perusahaan tetap harus melakukan stock opnam ya, penghitungan aktual untuk dibandingkan dengan catatan atau jurnal atau buku besarnya inventory. Itu yang namanya internal control ya, pengendalian inventory. Anda mungkin, saya nggak tahu ya, sudah dapat SIA belum? Sedang ambil SIA kah? Sistem Informasi Akuntansi? Atau belum? Halo? Semester ini ada kuliah SIA nggak? Sistem Informasi Akuntansi. Belum, Mbak. Belum ya? Belum. Oke. Nah, itu salah satu tujuan kuliah itu ngajarin kita untuk bagaimana mengendalikan operasi kita. Mengendalikan dalam arti kita menjaga risiko kerugian. Kalau kita masuk Indomaret, ada cermin cembung. Itu bukan sekadar untuk mengawasi ada maling atau enggak, ya. Tapi lebih pada catatan akuntansi kita menjaga aset kita nggak hilang diambil orang. Kalau kita sering lihat, itu part of internal control ya, cermin cembung itu. Kalau kita juga kadang lihat kasir ya, input, lalu hitungannya juga menghadap ke kita. Jadi selain ke dia, juga menghadap ke kita. Itu sebenarnya juga internal control, pengendalian. Jadi kita sebagai pembeli itu kayak diminta apa ya, mengevaluasi benar nggak inputannya si kasir. Jangan-jangan dia melakukan kecurangan atau dia melakukan error. Nah, kita kalau lihat, loh Mbak atau Mas ini salah Mas, nggak segini ya. Itu juga part of pengendalian. Ya, hitung fisik, walaupun kita punya catatan detail inventory kayak gini, lalu kita hitung fisik itu juga part of pengendalian atau internal control. Nah, itu semua nanti sense-nya ya ada di sistem informasi akuntansi. Nah, ada beberapa hal yang apa? Mungkin perlu diperhatikan secara khusus ya. Perlu diperhatikan secara khusus. Ya, jadi ada beberapa isu-isu tambahan selain yang kita sudah diskusikan tadi ya. Tadi kan kita diskusi soal bagaimana cara mencatat. Ya. Apakah barang yang tersedia dijual itu akan terjual atau sudah terjual, ya? Dan berapa yang masih tersisa di gudang? Makanya tadi kan rumusnya barang tersedia dijual itu persediaan awal tambah purchase, tapi itu juga bisa dipisah lagi. Ada ending inventory, ada COGS kan? Nah, COGS itu yang disebut barang terjual. Yang tersedia masih tersisa di gudang itu yang disebut ending inventory. Gitu ya. Jadi barang tersedia dijual itu rumusnya bisa ending inventory plus COGS atau purchase plus beginning inventory. Contoh ini hanya menegaskan aja yang sudah saya jelaskan tadi. Hal lain juga yang perlu diperhatikan kayak ini nih. Ya. Belum tentu loh kalau barang itu ada di gudang, itu barang kita. Atau sebaliknya, kalau ada barang di luar gudang kita, itu bukan barang kita. Ya, belum tentu loh ya. Jadi jangan hanya lihat fisik. Ini bukan ngomong
kehidupan sehari-hari ya, tapi ngomong akuntansi ya. Jadi jangan hanya lihat inventory physically ya, tapi lihat catatan, lihat substansi. Oke, karena itu tadi ya, barang di gudang belum tentu punya kita. Bisa aja ada orang nggak punya gudang nitip di kita, berarti kan bukan punya kita secara akuntansi. Ya, bisa aja ada barang lagi di kapal laut dikirim ke Singapura atau lagi di pesawat dikirim ke Singapura. Tapi bisa aja itu barang kita. Ya. Atau barang yang kita beli dari Singapura, kita impor lagi di pesawat. Itu milik siapa tuh? Kan secara fisik tidak ada di gudang pembeli, tidak ada di gudang penjual. Nah, itu milik siapa? Termasuk kalau ini yang saya sebut tadi ya. Saya nggak punya toko, tapi saya punya barang jualan. Kita nggak ngomong online ya, kita ngomong apa? Jualan yang konvensional ya. Saya punya kerupuk, tapi saya nggak punya kantin. Akhirnya sebagai produsen kerupuk, saya titip di kantin-kantin termasuk kantin Petra. Nah, itu namanya konsinyasi. Ya, belum lagi perjanjian jual beli khusus. Ya, jadi ketika kita ingin menghitung barang secara akuntansi, tidak hanya lihat fisik. Makanya kalau ini ada nggak di sini ya? Nah, ini nanti kita lihat ya. Nanti akan kita pelajari secara khusus bahwa barang secara fisik itu tidak secara langsung menentukan ya, tidak secara langsung menentukan barang kita itu secara akuntansi. Baik dia ada di kita maupun tidak ada di kita. Ya, sebentar. Nah, kita lihat sekarang. Pernah ingat ini? Di mana? Di PA. Ada namanya free on board. Free on board itu artinya barangnya lagi di perjalanan. Ya. Itu milik siapa tuh? Miliknya penjual atau pembeli? Nah, ada dua kan ya? Ada dua FOB kalau Anda masih ingat ya. Satunya shipping point, satunya apa? Halo? Satu shipping point, satunya apa? Destination. Destination. Shipping itu kata dasarnya ship, kapal atau ya kurir lah ya, karena nggak harus pakai kapal ya, bisa aja. Istri saya kan penjual online ya, pokoknya kalau Mas Gojeknya sudah ngambil lah itu sudah shipping itu namanya. Kalau barang itu FOB shipping point artinya apa? Barang sudah jadi milik pembeli ketika sudah ada di ship, sudah ada di kurir. Berarti pembeli itu menanggung biaya kerugian kalau sampai di tengah jalan barangnya rusak atau hilang. Tapi kalau tadi destination gitu ya, itu baru miliknya pembeli kalau sudah sampai di tujuan. Ya, sudah sampai di tujuan. Ya, itu bedanya ya. Jadi di perjalanan kita tahu, oh kalau itu destination point barangnya rusak atau hilang, ya tanggungan tanggungan penjual, karena pembeli baru ngakuin kalau sampai di destiny tempatnya si penjual. Dalam praktek destination itu bukan hanya bandar udara atau pelabuhan loh ya. Kadang juga destination itu destination kota. Umpama saya perusahaan Sidoarjo beli impor pakai pesawat ya, masuk Juanda ya kan. Juanda kan di Surabaya. Enggak ya, Sidoarjo ya. Tapi intinya adalah masuk anggap aja di Perak pakai kapal laut ya. Saya padahal di Sidoarjo. Nah, FOB destination-nya ngomong FOB destination Sidoarjo. Berarti waktu masih di Surabaya pun belum barang saya. Kalau hilang di Surabaya bukan saya yang nanggung. Tapi kalau namanya FOB shipping point, masuk aja ke kapal atau pesawat, udah, itu sudah barang saya. Berarti di tengah jalan hilang saya tanggung. Jadi saya butuh asuransi pembelian barang kalau itu FOB shipping point. Saya butuh asuransi penjualan barang itu kalau saya FOB destination point. Gitu ya. Oke, jadi barang milik siapa? Milik pembeli. Kalau itu shipping point. Kalau destination masih milik penjual. Bagaimana kalau itu konsinyasi? Ya, ini shipping point, ini destination ya. Kadang bahkan gudang loh ya. Destination itu gudang loh. Udah sampai kota, tapi belum masuk pintu gudang itu masih belum milik pembeli ya, tergantung kontrak.
Ya, tergantung kontrak. Oke. Lalu ada lagi ini, konsinyasi. Ya, konsinyasi ini ngapain saya merahin? Uang semua sama apa isunya ya. Oh, ada. Saya bedain konsinyasi nanti aja berarti ya. Kita bahas yang shipping dan destination dulu ya. Oke. Kita bahas yang shipping dan destination. Oke. Jangan lihat slide berikutnya ya. Nggak asik, nggak menantang. Ya. Kita langsung jawab dari soal ini aja. Kalau yang nomor 1 itu punyanya ABC atau bukan? Nomor 1, jadi gini, saya akuntannya ABC, kita akuntannya ABC. Kita pengen hitung berapa inventorinya ABC per 31 Desember 2023. Nah, yang nomor 1 itu inventorinya ABC enggak? Halo? Jangan lihat slide berikutnya. XYZ. Hah? Punya ABC atau XYZ? XYZ. Soalnya XYZ. shipping. Kenapa? Karena shipping point. Sudah milik XYZ waktu masuk ke kapal. Kalau nomor 2, kita beli pakai shipping point. ABC atau 1, 2, 3? ABC, Pak. ABC. Berarti nomor 2 barang kita ya. Nomor 1 kan bukan. Nomor 3, ABC dan DF transaksi. ABC jual ke DEF. Pakai destination point. Kapan jadi milik DEF? Kalau sampai destination. Ini masih di perjalanan. Berarti milik siapa? Milik siapa yang nomor 3? ABC. ABC. Nomor 4, beli dari GHI. Pakai destination point. Masih dalam perjalanan. Sudah milik kita nggak? Sudah milik ABC nggak? Nggak ya. Karena kan belum sampai di destination. Belum sampai di ABC. Berarti sementara ini baru 2 dan 3. Nomor 5, nilai inventory ABC yang ada di gudang adalah 200. Berarti kalau ditanya berapa total inventory kita, 200 tambah 90 tambah 80. Ya. Jadi 370. Oke, yang ini nih ada pertanyaan. Shipping atau destination ada pertanyaan. Masih receh ya ini ya. Oke, kemudian konsinyasi. Barang konsinyasi saudara-saudara itu ada 2 pihak. Ada namanya konsainyor, ada namanya konsainyi. Double E. Konsain kayak gini ya. Kalau OR itu konsainyor, kalau konsain pakai EE itu konsainyi. Konsainyor adalah dia yang punya barang. Konsainyi adalah dia yang punya tempat untuk menjual. Aku punya baju nih, tapi aku nggak punya toko. Aku taruh bajuku di tokomu ya. Nah, jadi saya ini konsainyor, Anda itu adalah konsainyi. Nah, barang itu milik siapa? Konsainyor. Walaupun secara fisik ada di tokonya konsainyi. Itu ya. Nih, konsainyi menerima inventory milik konsainyor, nggak perlu nyatat apa-apa. Dia hanya jaga aja, kan perjanjiannya tolong dijaga barang saya. Kalau kamu bisa jual, nanti kamu dapat apa istilahnya? Komisi. Ya, konsainyor tetap mencatat inventory secara akuntansi, ya. Dan juga secara hukum itu punya dia. Ya, kalau kemudian barang terjual, dia yang nyatat sales revenue, tapi nanti kurangi dengan beban komisi untuk konsainyi, ya. Sales with repurchase. Maksudnya apa? Sales with repurchase. Saya jual, lalu akan saya beli lagi. Buat apa ya? Kayak nggak ada kerjaan ya. Saya jual barang saya untuk nanti saya beli lagi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, supplier, umpamanya saya punya barang ya, Anda bayar ya, saya serahkan barang saya ke Anda, ya, dan saya setuju, saya beli lagi dari Anda di harga tertentu pada waktu tertentu, ya. Tapi kepemilikan saya pindah ke Anda. Jadi itu hak milik Anda. Cuma kita sudah punya perjanjian loh. Barang itu nanti tak beli lagi loh ya. Tanggal sekian, harga sekian.
Tentu di situ ada perjanjian juga, kalau tidak bisa dibeli lagi tanggal sekian, udah jadi benar-benar miliknya buyer. Ya. Nah, sebenarnya saudara-saudara, yang namanya sales with repurchase itu adalah supplier, ya, supplier itu pinjam duit ke buyer. Jadi saya minjam duit ke Anda, ya. Pinjam duitmu dong, Ken. Aku lagi BU nih. Nah, Ken ini kan akan ngomong ke saya, Pak Agus, apa jaminannya? Oh, ya Ken ya. Oh, aku punya inventory. Tak kasih ke kamu ya. Simpanan itu. Kalau nanti aku bisa lunasin, inventory balik. Berarti kan itu saya sell, nanti waktu saya balikin duit, saya purchase lagi kan. Jadi sebenarnya transaksi yang namanya sales with repurchase itu sebenarnya transaksi pinjam duit yang inventorinya jadi agunan, jadi jaminan atau kolateral. Ya. Jadi inventory itu tetap ada di saya sebagai supplier. Ya. Tapi saya ngakuin utang ke buyer karena minjem duit. Ya, jadi cash to accounts payable, inventory tetap di saya. Ya, ini istilahnya transaksi parkir, ya, parking transaction. Oke, sales with repurchase sudah ada pertanyaan. Jadi kalau ada kasus di soal ya, Anda sebagai supplier ya itu barang Anda. Kalau Anda jadi buyer bukan barang Anda. Kalau ditanya, berapa inventorinya buyer? Nggak usah hitung yang ini. Sales with repurchase-nya nggak usah dihitung. Ada lagi sales with right of return. Retur. Ya. Jadi jual barang tapi di dalamnya ada hak retur. Ya, ada hak untuk mengembalikan. Utamanya hak mengembalikan itu dari sisi buyer, pembeli. Saya punya barang nih, tak jual ke Anda. Nah, di kontrak itu ada tulisan, Anda punya hak mengembalikan ke saya. Punya hak untuk retur ke saya. Ya, utamanya untuk barang-barang tertentu yang laris atau lakunya itu masih ragu-ragu. Apa contohnya? Kalau semua barang kayak gitu kan kasihan penjual ya. Itu namanya pembeli nggak mau estimasi risiko dong. Tapi ada barang tertentu loh yang memang harus diperlakukan seperti yang saya kasih kotak merah itu. Barang kayak apa contoh? Ada ide? Yang lagi barengan itu siapa? Stefani, ketua kelas gitu. Barang kayak apa yang waktu dijual pembelinya itu punya hak kembaliin? Contoh yang paling relate mungkin buku. Buku ya, saya nulis buku nih. Terus saya terbitkan kan? Nah, Anda itu toko bukunya. Sekarang udah, saya nggak tahu ya seberapa sering Anda ke Gramedia gitu ya untuk beli buku gitu. Ya, wah dulu itu kayak Gramedia, dulu ada toko namanya Gunung Agung, itu salah satu tempat healing. Wah, healingnya kok ke toko buku ya? Iya. Kadang healing di toko buku itu kayak asik gitu ya. Nah, jadi saya punya buku, saya terbitkan, Anda toko bukunya gitu ya. Nah, Anda kan juga hitung-hitung bisnis. Yakin tak Pak Agus ini bukunya laris? Iya kalau banyak yang suka, iya kalau bestseller. Kalau nggak bestseller, ya. Nah, di dalam kontrak nanti Anda akan ngomong, ya. Kalau buku ini nggak laku, Pak Agus harus terima loh kalau diretur, nggak boleh ditolak. Nah, itu namanya sales with rights of return. Pertanyaannya, itu barangnya siapa? Waktu saya sudah jual ke toko buku, ke Anda, ya, barang fisik ada di Anda, ya, tapi Anda berhak mengembalikan ke saya kalau itu tidak laku. Pertanyaannya itu barang siapa? Kalau di sini secara teori dikatakan barang Anda, ya. Selama Anda bisa mengestimasi berapa retur yang biasanya muncul atas produk-produk yang Anda beli dari saya. Contoh nih, ada 100 buku. Saya kasih, saya taruh di Anda. Nah, Anda punya hitungan nggak? Kira-kira buku kayak yang saya terbitkan itu selaku apa? Kalaupun terjual,
Kalaupun nggak laku, itu paling berapa persen sih yang harusnya balik? Oh, biasanya buku-buku akuntansi atau pajak yang ditulis Pak Agus ini biasanya balik 5%. Berarti kalau saya taruh 100 di Anda, ya, biasanya 5 kembali ke saya. Atau kalau Anda bilang, 20% nggak laku. Berarti kan 20 balik ke saya besok. Kalau benar-benar nggak bisa kejual sampai periode tertentu kan. Selama Anda bisa mengestimasi berapa barang yang mungkin akan kembali, maka barang yang tidak kembali itu kan lawannya ya. Anda estimasi barang yang akan kembali ke saya. Berarti kan barang yang tidak kembali itu sudah jadi milik Anda, sudah jadi inventory Anda. Kalau tadi saya bilang 100 saya taruh di toko Anda, terus Anda bilang biasanya 5% balik, Pak. Berarti Anda sudah bisa menjurnas 95. Dari 100 unit itu 95 sudah barang Anda. Ya. Bagaimana kalau saya taruh 100 di Anda, tapi Anda belum bisa memperkirakan, ini mungkin pertama kali buku kayak gitu saya tulis, belum ada penulis lain, dan Anda belum bisa mengestimasi berapa returnya. Buku-buku kayak gitu itu biasanya diretur berapa persen, Anda belum bisa. Kalau itu yang terjadi, jadi belum bisa diestimasi berapa returnya, itu masih barang milik seller, milik saya. Ada nggak penjelasannya di sini? Nah ini, ya, tingkat pengembaliannya cukup tinggi. Supplier ngakuin revenue, ya, atas produk yang diharapkan tidak diretur. Jadi kayak tadi saya jual 100. Ternyata biasanya yang kembali itu 5%. Berarti saya ngakuin revenue 95%. Ya, 95%. Nah, nanti ada refund liability. Berarti 5%-nya itu refund liability. Saya harus siap-siap untuk terima lagi buku kalau tidak laku 5%. Ya. Nah, jadi COG saya berkurang 5% itu. Jadi COG saya itu 95%. Ya. Karena kan 5%-nya itu estimasi pengembalian. Ya. Nah, untuk 5% yang tadi saya estimasi akan kembali ya, itu saya tunda revenue-nya. Walaupun bukunya sudah ada di pembeli, sudah ada di toko buku. Saya tunda sampai benar-benar saya tahu itu bukunya kembali atau terjual. Nih, contohnya nih. ABC jual ke XYZ, berarti ABC seller, bayarnya XYZ. Harga jual 100 juta, harga pokok 80 juta. Tren selama ini ternyata retur itu 5%. Ya, retur itu 5%. Berarti AR-nya 100 juta tetap, tapi sales revenue-nya hanya 95% dari 100. Sisanya namanya refund liability. Ya, refund liability. Nah, barang semua kan di Anda ya. Inventory saya akui total hilang memang 80, tapi ada inventory refund. Saya jaga-jaga kalau nanti itu balik ya. Itu 5%-nya. 5% dari 80 berarti 4 juta. Berarti COG saya cuma 76. Gitu. Ya. Pak, gimana kalau barang benar-benar balik? Ya sudah, refund liability to AR. Refundnya hilang, AR-nya berarti tinggal 95, berarti cash yang akan saya dapat nanti hanya cash to AR 95. Ya kan? Cash to AR 95. Itu ya. Pak, bagaimana kalau ternyata yang balik 10 juta? Ya, yang balik 10 juta. Ya sudah, refund liability apa? 5 juta, ya kan? Refund liability 5 juta. AR saya kredit 10 juta, 5 jutanya loss itu. Ya kan? 5 jutanya loss. Jadi bisa di logika akuntansinya. Ya, kalau yang balik lebih besar atau lebih kecil dari yang diestimasi. Ini apa nih? 3B. Jual inventory 100 juta, harga pokok 80. Tren selama beberapa tahun terjadi pengembalian yang signifikan. Jadi sulit diestimasi. Karena sulit diestimasi ya, belum boleh buat jurnal. Barang masih miliknya siapa? Kasus ini gimana? Barangnya udah di apa? XYZ. Barang ABC ada di XYZ. Tapi belum bisa buat jurnal karena nggak bisa diestimasi berapa barang yang kembali. Berarti ini barang masih milik siapa? Halo? Barang masih milik siapa? Halo?
Barang ABC. ABC. Ya, karena nggak ada suara, saya tanyain terus nanti. Jangan biarkan saya nge-rap nanti ya. Oke. Ya, itu tadi yang isu ini ya. Jadi kan tadi kita baru bahas isu barang secara fisik. Nah, sekarang product cost, period cost. Product cost, period cost. Saudara-saudara, ini isunya cost accounting dan managerial accounting. Intinya gini, kalau saya keluar cost, keluar uang, ya, terkait inventory, selama inventorinya belum siap dijual, saya ulangi ya, saya keluar uang terkait barang dagangan saya. Selama inventorinya belum siap dijual, maka uang tadi itu yang disebut sebagai product cost. Kalau saya keluar uang terkait inventory, tapi barangnya sudah siap dijual, sudah jadi, maka itu yang disebut period cost. Nah, bedanya apa? Kalau product cost, dia selalu diakui sebagai cost of inventory. Ini cost ini. Product cost itu cost. Ya, jadi aset. Nama asetnya ya inventory. Contoh, beli barang. Beli barang itu kan berarti beli barangnya masih harus saya simpan tapi belum langsung siap dijual kan? Berarti sebelum barang siap dijual kan, beli itu kan berarti barang masih milik Anda. Belum siap saya jual kan? Saya harus bayar ke Anda dulu kan? Nah, itu berarti kan product cost. Ya. Barang saya simpan di gudang, keluar biaya. Nah, itu juga product cost. Ya, product cost. Tapi kalau barang kemudian sudah jadi, siap dijual, lalu saya keluar uang, contoh iklan, contoh biaya angkut, itu semua masuk period cost. Kalau product cost itu jadi aset, period cost itu jadi expense. Saya ulangi ya. Kalau product cost itu jadi aset, ya, period cost itu jadi expense. Jadi kalau Anda beli barang, bayar harga barang, itu yang Anda debit inventory. Kalau Anda punya pabrik, lalu Anda bayar biaya satpam pabrik, itu adalah inventory. Tapi kalau Anda bayar gajinya satpam kantor, bukan satpam pabrik ya, itu period cost, bukan product cost. Karena dia tidak ada di pabrik, tidak terjadi di proses pembuatan barang. Saya ulangi ya, semua biaya yang keluar terkait dengan produk dan itu dalam rangka menghasilkan produk atau dalam rangka memperoleh produk, itu disebut product cost. Tapi kalau barang itu cost itu dikeluarkan, ya, cost itu dikeluarkan setelah barangnya sudah siap kita jual, ya, tidak terkait secara langsung dengan produk, itu namanya period cost. Sama-sama gaji atau upah. Satunya saya kasih untuk satpam pabrik. Nah, itu kan sudah pasti terkait dengan produk kan. Satunya saya kasih untuk satpam kantor. Ya. Dia kan adanya di kantor bukan di pabrik. Berarti dia tidak terkait langsung dengan produk. Nah, itu berarti period cost. Berarti gaji yang saya bayar untuk satpam pabrik itu nanti jadi cost of inventory, nambah harga inventory. Gaji yang saya bayar ke satpam kantor itu jadi salaries expense. Biaya iklan. Wah, iklan itu sudah pasti period cost karena kan dia terkait dengan barang yang sudah siap saya jual gitu ya, lalu saya iklankan. Kalau biaya angkut gimana? Kalau biaya angkut, halo, biaya angkut gimana? Period kayaknya. Period. Kok bisa? Bagaimana logikanya? Coba. Kayaknya itu muncul karena apa? Bisa menduga itu period. Barangnya apa yang diangkut, Pak? Nah, Maksudnya barang yang jadi produk saya tadi.
period kalau gitu, Pak. Period. Iya, kenapa? Logikanya apa, Michelle? Ya karena soalnya barangnya dia kan udah jadi, Pak, kayak udah keluar pabrik gitu kan. Itu berarti kan Michelle berpikir biaya angkut penjualan. Penjualan. Kalau biaya angkut pembelian, kan masih dalam proses untuk saya jual toh. Oh, Ya nggak? produk berarti. Produk. Berarti kalau saya nanya, biaya angkut itu masuk apa? Harusnya tadi Michelle nanya, bukan biaya angkut apa, Pak? Bukan untuk apa, tapi itu biaya angkut penjualan atau pembelian, Pak? Kalau biaya angkut pembelian itu produk. Kalau biaya angkut penjualan itu period. Biaya angkut pembelian itu menjadi cost of inventory, biaya angkut penjualan itu jadi expense. Jadi freight in itu cost of inventory, freight out itu expense, biaya angkut penjualan. Gitu ya. Itu membedakan antara produk dan period. Monggo, ada diskusi dulu. Biaya penyusutan, produk atau period? Coba kayak Michelle berani Produk menduga. harus. Hmm? Harusnya sih produk. Kenapa? Ya soalnya ada hubungannya sama produknya. Saya kayak penyusutan mesin. Itu kan Oke, good. mesin kan dipakai buat memproduksi barang. Betul. Tapi bagaimana kalau penyusutan kantor? Period kalau itu. Nah, jadi penyusutan Anda tanya dulu, Pak, penyusutan apa dulu, Pak? Kalau penyusutan pabrik, mesin yang langsung terkait produk, itu cost of inventory, itu produk cost, Pak. Tapi kalau penyusutan kantor administrasi, ya, itu harusnya period. Makanya depreciation expense yang di kantor administrasi itu jadi apa dia? Jadi administrative expense atau general expense kan? Tapi kalau depreciation expense-nya pabrik itu masuk ke inventory, ya, masuk ke COGS-nya inventory. Mulai mulai ini ya, bisa memisahkan ya. Termasuk kalau saya tanya biaya listrik, Anda langsung nanya, listrik mana, Pak? Pabrik atau apa? Kantor. Kalau pabrik ya, ya gampangannya mungkin semua yang ada di pabrik dan sebelumnya, termasuk beli, angkut dan semacamnya sebelum ke pabrik, itu semua produk. Tapi kalau sudah selesai di pabrik, tinggal dijual, keluar uang, itu period. Ya, itu ya. Purchase discount. Minggu lalu kita belajar gross method, net method dari sisi receivable. Dari sisi yang minjemin duit. Apa istilahnya? Kreditur ya. Sekarang kita debitur, kita yang pinjam duit. Ya. Semoga masih ingat ya, gross dan net minggu lalu ya. Ini hanya muncul kalau transaksi jual beli barangnya secara kredit. Istilah diskonnya kan apa? Cash discount atau sales discount. Buat yang jual. Kalau yang beli namanya purchase discount. Satunya diskonnya namanya apa? Yang 10% sale itu diskon untuk penjualan tunai. Istilahnya apa itu? Halo, chapter 7. Kalau penjualan kredit ya ada diskon itu namanya cash discount. Buat yang jual namanya cash discount atau sales discount, buat yang beli namanya cash discount atau purchase discount. Bagaimana kalau diskonnya atas penjualan tunai? Contohnya di toko ditulis gede, sale 10%. Diskon itu namanya istilahnya apa di akuntansi? Baru minggu lalu loh. Nggak tak lanjut, nggak masih jawab. Trade diskon, Pak. Trade diskon, terima kasih. Ya, jadi trade dan cash. Cash itu justru untuk yang kredit. Atau nama lainnya sales discount kalau Anda penjual. Kali ini kita sebagai pembeli namanya purchase discount. Nah, gross method, kita beli sekarang 10.000 dapat potongan 2% kalau bayar dalam 10 hari. Berarti kalau gross, kita masih mengasumsikan kita tidak akan memanfaatkan masa potongan 10 hari tadi. Berarti di awal saya masih purchase to accounts payable 10.000. Tapi kalau net, saya estimasi, saya memperkirakan, saya mengupayakan supaya saya bayar dalam 10 hari. Berarti purchase dan accounts payable-nya saya langsung netkan. 98% dari 10.000, yaitu 9.800. Nah, saya bayar dalam masa diskon itu 4.000. Ya. Kalau net,
Ya sudah, 98%-nya 4.000 saya akui sebagai AP to cash. Jadi 3920 ini kan 98% kali 4.000 kan. Langsung AP to cash, karena sejak awal saya nggak ngakuin purchase discount karena sudah langsung saya netkan. Tapi karena saya pakai gross dari awal belum ada estimasi diskon, ya, maka waktu muncul purchase diskon, maka purchase diskonnya saya kredit. Ya, 2% dari 4.000. Cash berarti cuma 3920, AP-nya ya 4.000. Ternyata 6.000 saya bayar di luar masa diskon. Di sini yang enak gross, karena langsung aja AP to cash. Nggak perlu jurnal lagi purchase discount. AP to cash 6.000. Tapi karena saya pakai net, dan di awal saya estimasi saya cuma bayar 98%, ternyata sekarang saya harus bayar ya lebih atau 100% karena saya tidak memanfaatkan dalam masa diskon. Berarti 6.000 ini total harus saya bayar 6.000 cashnya, ya. Maka 2% dari 6.000 itu yang saya sebut sebagai kerugian karena tidak memanfaatkan purchase discount. Jadi 120 ini 2% dari 6.000. Ya, ada pertanyaan? Ini membalik logika waktu minggu lalu. Kalau minggu lalu apa namanya? Istilahnya buat penjual ini apa namanya? Kalau buat penjual kan berarti sales discount ya. Kalau ternyata pembeli tidak memanfaatkan, buat penjual itu kan ada revenue. Istilahnya apa namanya? Akunnya? Ada yang masih ingat? Sales discount apa? Coba buka chapter 7. Apa nama akun yang anggap aja saya pembeli ya. Anda sebagai penjual akan mengkredit apa namanya? Sales discount apa? Saya kayak guru sekolah minggu nih. Ayo anak-anak, apa yang minggu lalu kita pelajari? Apa namanya? Nama akun buat penjual kalau pembelinya tidak memanfaatkan diskon. Padahal dia pakai net method. Halo? Nggak tak lanjut lagi. Apa namanya akunnya? Goharjo apa nama akunnya? Sales discount forfeited, Pak. Forfeited. Ya, forfeited. Oke. Itu buat penjual loh ya. Wes, kita mau masuk penilaian sekarang. Tadi kan masih pencatatan, sekarang kita mau masuk penilaian. Sebelum masuk ini, ada yang bertanya? Karena ini mulai naik juga nih. Tensinya mulai naik nih. Kalau tadi kan memang ada hitungan, cuma lebih banyak konsep ya. Ini benar-benar ngitung nih. Sebentar ya. Sebentar saya siapin sesuatu. Masih di mute. Belum banyak kok, terima kasih. Belum banyak saya ngomong. Ketika kita mau ngitung COGS atau ending inventory, kalau tadi kan kita sudah nyatat ya, pakai periodik atau perpetual. Sekarang kita mau ngitung. Jadi kita ngitung dulu baru nanti kita catat. Nah, ada metode untuk menghitung COGS atau ending inventory yang istilahnya metode arus fisik. Ya, metode arus fisik. Kalau bicara metode arus fisik ya berarti real yang kita lihat. Contoh nih. Saya punya 4 barang nih.
hitam itu barang pertama yang saya beli tanggal 1. Yang biru itu barang kedua yang saya beli tanggal 2. Jadi urutan waktunya hitam, biru, hijau, baru merah. Ya. Jadi saya beli inventory hitam, biru, hijau, merah. Ya. Jadi urutannya adalah nah, itu urutan kronologisnya. Harganya hitam biar gampang ya. 10, biru 20, hijau 30, merah 40. Ya, saya tulis di sini. Hitam 10, biru 20, harga belinya ya. Hijau 30, merah 40. Itu harga beli. Saya kemudian pukul rata. Tak jual semua barang tadi 50 ah. Jadi saya mau jual per barang itu 50. Mau yang hitam kayak biru kayak hijau kayak merah kayak pokoknya semua tak jual per barang 50. Berarti kan kalau saya jual manapun kan nanti AR to sales revenue 50 atau cash to sales revenue 50 kan ya. Nah, yang jadi masalah kan berapa COGS to inventory-nya. Nah, saya kembali ke barang ini. Datanglah siapa tadi? Marcella. Ya, Marcella datang, dia pilih yang hijau. Ya kan? Dia pilih yang hijau. Hijau itu kan barang ketiga. Yang COGS buat saya kan 30. Berarti saya akan buat jurnal gini. Cash to sales ya 50. Terus COGS to inventory karena yang dipilih itu barang ketiga yang harga belinya tadi 30, berarti saya catat COGS to inventory-nya 30. Ya. Kenapa? Karena saya pakai metode yang namanya arus fisik, benar-benar fisik yang dilihat. Ya, yang kepilih hijau COGS-nya 30. Berarti kan langsung saya tahu COGS saya 30. Berapa ending inventory saya? Berarti ending inventory saya tinggal 10 plus 20 plus 40. Iya kan? Berapa? 70 ya. 40 tambah 20 tambah 10. Hitam harga 10, biru harga 20, merah harga 40. Berarti COGS ketahuan, ending inventory ketahuan. Saya pakai specific identification yaitu arus fisik. Itu kalau barang saya cuma 4. Bagaimana kalau barang saya 100, barang saya 1000, barang saya 1 juta? Bisa nggak saya tahu harga beli setiap item barang yang mirip-mirip kayak gini nih, hanya beda warna nih? Ya, jawabannya sebenarnya bisa, tapi sistem pencatatan saya harus bagus dong. Kalau sistem pencatatan saya bagus, jadi saya tahu 1 juta unit barang saya, 10 juta unit barang saya itu ketika saya beli harganya berapa, saya tahu. Ya, maksudnya kalau apa tuh? Ditembak di scan gitu ya, ketahuan harga belinya berapa. Ya nggak masalah saya pakai sistem yang namanya apa? Specific identification. Jadi specific identification ini benar-benar COGS-nya itu dihitung real berdasarkan berapa harga ketika barang yang terjual tadi dibeli ya. Jadi kalau belinya harganya 100, ternyata dia berhasil terjual, maka COGS-nya 100. Tapi kalau sistem saya ternyata tidak kuat, tidak sebagus itu, ketika saya scan, jadi Anda kalau di Indomaret di scan barcode itu, saya nggak yakin yang terscan itu juga harga beli. Yang terscan itu pasti apa? Hanya harga jual. Kenapa? Kalau barangnya banyak, unitnya itu mirip-mirip ya speknya, maka dia nggak bisa pakai arus fisik. Bukan nggak bisa ya, terlalu capek. Makanya di akuntansi ada namanya ini nih, arus cost asumsi. Bukan arus fisik. Ya. Jadi dia pakai asumsi. Ada 2 paling tidak so far asumsi yang dipakai ya, yaitu 1 asumsi rata-rata atau asumsi first in first out. Nah, sekarang kita pakai dulu asumsi yang rata-rata ya. Kalau pakai asumsi rata-rata berarti saya harus tambah dulu 10 plus 20 plus 30 plus 40 itu kan berapa? 100.
Berarti per unit barang rata-ratanya adalah 25. Berarti kalau tadi ya si Marcella datang pilih yang hijau, walaupun realnya hijau itu harganya berapa tadi? 30, saya jurnalnya adalah kayak gini. Cash to sales 50 karena harga jual tadi saya pukul rata semua 50. Ini COGS to inventory-nya 25. Karena saya pakai metode rata-rata. Jadi manapun yang dipilih oleh pembeli saya, mau yang hitam, biru, hijau, merah, ya karena saya pakai asumsi rata-rata, maka ya 25 semua COGS-nya. Itu kalau saya pakai rata-rata. Tapi kalau saya pakai asumsi first in first out, dipilih sama Marcella, realnya yang hijau. Tapi saya asumsikan yang dipilih itu, asumsi loh ya, yang dipilih itu adalah barang yang first in. Ya, jadi yang first out ini adalah barang yang first in. First in-nya kan yang hitam. Berarti bukan jurnal ini yang saya buat. Jurnal ini kan saya buat yang 25 tadi kalau saya pakai rata-rata. Berarti kalau saya pakai Vivo, saya buat jurnalnya gini. Cash to sales 50. Asumsi saya barang yang diambil itu barang pertama. Berarti berapa COGS-nya barang pertama? 10. Berarti tadi ya, asumsi tadi ya, Marcella ambil yang hijau ya. Datang Stefani datang milih barang yang hitam. Ya sudah, saya buat jurnal cash to sales 50, COGS to inventory 20. Walaupun hitam ini harga aslinya 10. Tapi kan sudah saya asumsi secara akuntansi sudah hilang sejak awal. Berarti sekarang yang diambil kedua kali itu barang yang biru. Biru itu COGS-nya 20. Itu COGS to inventory kalau saya pakai Vivo. Gitu ya. Itu memudahkan secara akuntansi, asumsi ini ya. Kalau saya punya banyak barang yang speknya mirip ya dan unitnya banyak. Masih oke pakai asumsi arus cost. Kalau mau pakai arus fisik silakan. Selama tadi Anda kuat mencatat. Anda kuat mengingat barang ini yang saya beli harganya berapa. Sebaliknya kalau barang yang Anda jual itu speknya beda-beda, unik setiap barangnya, jangan pakai asumsi. Wajib pakai specific identification. Contoh kalau di teori itu ya, Anda jual perhiasan. Ya perhiasan nggak bisa pakai Vivo atau average, pasti pakai specific identification. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan nanti, loh Pak, mau sok pakai asumsi? Ya, berarti kan nggak real. Betul, memang nggak real, tapi coba lihat. Ya, saya tanya deh, kalau empat-empatnya barang itu terjual, saya pakai metode asumsi average ya, empat-empatnya terjual. Berapa COGS-nya? Total. Matematika sederhana tuh. Empat-empatnya kejual, ya. COGS-nya berapa jadinya? Halo? Saya pakai metode average. Ternyata empat-empatnya kejual, berarti COGS saya jadi berapa? 100. 100. Kan sama dengan kalau saya pakai metode spesifik kan? Iya kan? Ujung-ujungnya sama. Ya. Asumsi memang tidak real, tapi kan secara akuntansi nanti ujungnya sama. Termasuk tadi kalau saya pakai Vivo. Mau manapun yang dipilih kan saya anggap yang pertama keluar. Yang kedua saya anggap yang biru. Tapi kalau empat-empatnya kejual kan tetap aja totalnya COGS 100. Ya. Jadi tidak masalah kita pakai average atau Vivo. Kita pakai asumsi. Utamanya untuk barang-barang yang tadi ya. Speknya mirip, jumlahnya banyak. Ya. Tapi kalau speknya udah unik masing-masing, ya pasti pakai specific identification. Ada dulu pertanyaan? Mulai diserap ya. Sambil Anda menyerap, saya nanya sekarang. Anggap aja barangnya banyak loh ini ya. Dan kita kesulitan pakai spesifik. Spesifik monggo aja ya, saya bilang nggak dilarang. Tapi itu tadi, Anda kuat nggak catatan Anda? Kuat nggak mengingat? Oke, sekarang asumsi aja kita nggak pakai specific identification. Kita diminta memilih pakai average atau Vivo.
Atau gini deh, oke deh, saya beri pilihan, mau pakai average, FIFO, atau spesifik ya. Tapi barangnya banyak, ya, barangnya banyak. Kebetulan yang saya jual adalah buah-buahan. Ya, kebetulan yang saya jual adalah buah-buahan. Anda mau pakai metode yang mana? Anda kalau jadi penjual, mau jual buah-buahan, buahnya banyak. Boleh nggak saya pakai arus fisik, atau saya bisa pakai asumsi? Kalau asumsi, asumsi yang mana? FIFO. Kenapa FIFO? Kenapa FIFO? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang lain? Berarti nggak boleh pakai average ya, misalnya. Kalau Ya kayaknya boleh-boleh aja sih. boleh-boleh aja sih ya. Tapi kenapa milih Vivo? Nebak aja ya. Yang lain gimana? Kita jualnya buah-buahan. Metode apa yang mau dipilih? Dasarnya milih apa? Gracia, Like Gracia, ada di sana. Manggilnya like apa Like? Like, kamu di sana? Halo? Budiono, ada di sana Budiono? Iya, Pak. Iya. Mau pakai metode apa kalau jual buah-buahan, Budiono? Average kalau saya. Kenapa? Alasannya Soalnya apa? kalau buah-buahan kurang lebih sama aja semua. Kenapa? Kalau buah-buahan kurang lebih sama aja semua. Kurang lebih sama aja. Oke, thank you Budiono. Alicia Lukito, Vivo, Pak. kenapa Vivo Alicia? Sama kayak Michelle berarti. Kenapa? Soalnya kalau average harganya ganti-ganti. Loh, fresh justru bukannya itu kita rata-rata sama ya per harga jadinya. Kayak tadi kan jadinya asumsi 25. Nah, saudara-saudara, ini pertanyaan tricky sebenarnya. Jadi saya yakin tadi Michelle itu menjawab Vivo itu bisa jadi dia terpikir fisik. Pak, buah-buahan itu harus first in first out, Pak. Karena kalau yang tidak pakai first in first out nanti yang pertama dibeli busuk, Pak. Ya. Saya tidak menyalahkan kalau kita kalau kita beli barang dalam hal ini buah-buahan lalu kita pilih Vivo. Tapi alasannya salah. Karena kalau sampai kita berpikir oh buah-buahan yang pertama dibeli nanti busuk, Pak. Itu sama dengan kita menduga pakai fisik, arus fisik, ya kan? Karena sebenarnya Vivo average itu bukan arus fisik. Ya itu hanya asumsi arus akun. Nah, jadi jawabannya apa? Ya silakan pakai apa saja, tapi jangan sekali-sekali mikirnya kayak apa tadi kan jawabannya udah masuk akal ya. Jangan sekali-sekali mikirnya karena fisik. Karena kalau Anda mikir pakai fisik mending pakai specific identification. Ya. Dan ingat ya, memilih pencatatan itu tidak bisa terkait dengan pemilihan barang oleh pembeli. Saya ambil contoh tadi yang beli ke saya kan Marcella ya. Dia datang ambil yang hijau. Padahal saya catatannya pakai Vivo. Saya langsung ngomong, Marcella sorry ya. Saya itu beli pertamanya hitam loh. Jadi karena saya pakai Vivo, kamu harus beli yang hitam. Wah saya ditinggal sama dia. Hijaunya dibalikin. Kan nggak bisa dikte pembeli. Dia mau pilih yang hijau itu terserah dia kan. Jadi pemilihan pencatatan kita nggak bisa menjadi dasar pemilihan barang oleh pembeli. Itu kan catatan internal kita. Gitu ya. Jadi memperjelas bahwa yang namanya Vivo average itu asumsi. Ya. Sementara yang mau fisik itu pakai specific identification. Dan tidak harus sama. Tapi kalau semua kejual, ya harusnya total COGS-nya sama. Ya. Nah, ada kasus ini nih. Kasus ini ya.
Nanti kita mau hitung pakai arus fisik, pakai FIFO, pakai average. Oh ya, saya perlu tegaskan ya, di luar 3 ini nggak ada. Jadi LIFO itu nggak dipakai di Indonesia karena biasanya kalau kita pakai last in first out ya, cenderung kan harga-harga barang yang kita beli itu pasti inflasi ya. Harga kan naik terus ya. Berarti kalau kita pakai last in first out, cenderung COGS kita akan tinggi karena harga terakhir yang dipakai kan. Lepas dari barang manapun yang dipilih pembeli, kalau ada barang diambil sama dia, kita pakai harga terbaru. Ya. Nah, itu bisa jadi karena COGS kita besar, akibatnya nanti net income kita kecil. Karena harganya yang diambil harga terbaru yang asumsinya inflasi berarti tinggi-tinggi. Makanya LIFO nggak dipakai di Indonesia. Termasuk oleh pajak. Ya, kalau sampai semua pakai LIFO kan nanti net income kecil, pajaknya berapa nanti? Ya, pajaknya nggak ada. Oke, jadi hanya average dan FIFO kalau yang asumsi. Kalau mau pakai fisik tadi, specific identification. Nah, saudara-saudara, ada soal kayak gini. Ya, persediaan awal 2.000, harganya 4, beli 6.000, harganya 4,4, ya, jual 4.000 unit, lalu tanggal 30 beli lagi 2.000, harganya 4,75. Kalau ketemu soal kayak gini, langkah pertama adalah tolong hitung barang tersedia dijual atau goods available for sale. Caranya kan tadi gimana? Beginning inventory plus purchase. Berarti 2.000 kali 4 itu beginning inventory, ditambah purchase-nya 6.000 kali 4,4 dan 2.000 kali 4,75. Berarti goods available for sale kita 43,9. Udah, itu langkah pertama. Jadi kalau ketemu kasus kayak gini, hitung dulu goods available for sale atau GAFS. Ya, barang tersedia dijual. Ada pertanyaan GAFS? Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang specific identification ya. Kalau inventory-nya spesifik baru kita pakai, kalau speknya banyak sama gitu mending pakai yang asumsi. Nah, ini kalau kita pakai specific identification. Satu kunci mengerjakan soal specific identification ya, kalau ada soal kayak gini, maka harus jelas. Ya, harus jelas. Yang terjual itu barang yang mana? Barang yang harganya 4, barang yang harganya 4,4, atau barang yang 4,75. Karena kan kita nggak bisa ngitung. Ya, kita nggak bisa ngitung. Karena spesifik itu kan harus real. Kalau kita nggak tahu realnya berapa, mana yang terjual, kan kita nggak tahu. Oh ya, tolong hitung dulu dong, berapa barang yang tersedia di gudang sekarang setelah ada penjualan? Unitnya. 6 tambah 2, 8 tambah 10 kan tersedia dijual. Ternyata terjual 4, berarti tersisa di gudang kan berapa? 6.000 ya. Ending inventory-nya secara unit itu 6.000. 2 tambah 6 tambah 2 kurangi 4, berarti kan 6.000. Nah, di sini ada informasi. Ternyata ya, dari 6.000 barang yang tersedia di gudang itu terdiri atas 1.000 barang yang harganya 4, 3.000 yang harganya 4,4, dan 2.000 yang harganya 4,75. Ya. Nah, ini kan berarti ending inventory-nya adalah 1.000 kali 4, 3.000 kali 4,4, 2.000 kali 4,75. Kalau di total ini 26.700. Karena tadi kita diminta ngitung berapa COGS, berarti udah goods available for sale kurangi dengan ending inventory. Ketemulah COGS 17.200. Kalau pakai specific identification. Nah, kalau pakai spesifik sekali lagi, informasi real itu harus ada. Kayak ini ya. Tanggal 2 ada pembelian barang berapa unit? 2.000 unit. Ternyata akhir tahun tersisa 1.000 unit. Tanggal 15 ada pembelian barang 6.000 unit. Tersisa di gudang berapa? 3.000 unit. Tanggal 30 ada pembelian barang 2.000. Tersisa di gudang masih 2.000. Berarti nggak ada yang kejual yang pembelian tanggal 30. Nah, berarti
kita bisa ngitung ending inventory kan secara rupiah. COGS-nya gampang, tinggal dikurangi dari GAFS. Itu specific identification. Ada pertanyaan? Oke. Bagaimana kalau soalnya tetap ya, kita pakai first in first out. Nah, kita pakai first in first out. Oh, average dulu, average. Ya, baru nanti first in first out. Average ini nanti dibagi dua lagi. Average itu kan penilaian ya, ngitung. Dibagi dua, tergantung pencatatannya pakai periodik atau pencatatannya pakai perpetual. Kalau pencatatannya pakai periodik, average-nya itu namanya weighted average. Rata-rata tertimbang atau simple average. Ya, simple average. Weighted atau simple average. Kalau kita pakai perpetual, maka rata-ratanya moving, bergerak terus. Wes, kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Kalau kita pakai periodik, berarti kita pakai weighted average. Cara menghitung rata-ratanya simple banget, yaitu apa? Total cost-nya yang 43.900 barang tersedia dijual, dibagi dengan total unit barang tersedia dijual, yaitu 10.000. Berarti per unit rata-rata 4,39. Ya, COGS-nya. Nah, di gudang tadi kan tersedianya tinggal 6.000 ya, persediaan akhir. Ya udah, 6.000 kali 4,39. Itu ending inventory. Tadi kan sudah ngitung available for sale-nya kan. Kurangnya aja dengan ending inventory. Itulah COGS-nya. Atau kalau Anda mau langsung hitung COGS bisa. Langsung Anda kalikan 4,39 dengan berapa unit. Yang terjual berapa unit sih tadi? Halo? Yang terjual berapa unit? Ayo jawab dong. Yang terjual berapa unit? 4.000. Nah, 4.000 Anda kali 4,39 ketemu berapa? 4.000 kali dikali 4,39 ketemu berapa? 17.560. Kan sama aja tak? Jadi bisa dengan cara available for sale kurangi ending inventory, di mana ending inventory itu 6.000 kali 4,39, atau langsung aja yang terjual 4.000 kali 4,39 ya ketemunya sama 17.560. Itu weighted average, berarti average kalau pakai periodik. Simple ya. Bagaimana kalau average-nya pakai perpetual? Nah, ini yang agak rumit dikit. Nggak serumit perasaan kamu. Ini ya di atasnya simple average. Bergerak terus. Kita lihat ya. Kita lihat. Saya beli barang 2.000. Harga 4, berarti total 8.000. Berarti kan rata-ratanya adalah 8.000 dibagi 2.000. Per unit barang adalah 4. Oke, nggak masalah karena masih satu baris ya. 2.000 ya dikali 4, 8.000. Berarti harga rata-rata per barang adalah 8.000 dibagi 2.000, yaitu 4. Tanggal 15 Maret, barang saya sekarang sudah 8.000. Dari mana dapat 8.000? 2 plus 6. Ya. Dimana ketika saya beli 6.000, itu harganya 4,4. Berarti rupiahnya 26,4. Berarti jumlah unitnya 8.000, jumlah rupiahnya atau dolarnya 34.400. Nah, harga rata-ratanya bukan 4 lagi nih, tapi 34.400 dibagi 8.000, yaitu 4,3. Jadi bergerak ya, awalnya 4 jadi 4,3, itulah moving average. Sehingga kalau ada penjualan setelah tanggal 15 Maret, di sini contohnya tanggal 19 ada penjualan 4.000 unit, kita nggak kali 4, tapi kalikan dengan 4,3. Kita nggak kali 4,4, tapi kalikan dengan 4,3. Karena itu rata-rata kita sekarang sebelum terjadi penjualan. Nah, COGS-nya berarti ketahuan 4.000 kali 4,3. Persediaan akhirnya berapa sekarang sampai tanggal 19? 34.400 kurangi 17.200, berarti 17.200 ya. Unitnya berapa? 8.000 kurangi 4.000, berarti 4.000 unit. 17.200 kurangi 4.000 tetap 4,3 karena kan tidak terjadi pembelian lagi. Sampai tanggal 19. Tanggal 30 beli unit lagi 2.000. Berarti barang saya sekarang 4.000 tambah 2.000, 6.000 unit. 2.000 ini harganya 4,75, berarti bertambah rupiah 9,5.
Berarti 17,2 tambah 9,5 dapatnya 26,700. Rupiah 26,700, unit 6.000. Oh, berarti per unitnya 4,45. Jadi bergerak lagi harganya ya. Jadi 4,45 seandainya ada penjualan tanggal 1 April, anggap aja terjual 2.000 unit, berarti COGS-nya 2.000 kali 4,45. Itulah moving average, bergerak terus. Ya. Jadi saya balik dikit, kalau pakai specific identification, ending inventory-nya 26,700, COGS 17,200. Ya. Kalau pakai weighted average, ending inventory 26,340, COGS 17,560. Kalau pakai moving average, ending inventory yang 26,700, COGS-nya 17,200. Ya. Itu kalau pakai average. Bagaimana kalau pakai FIFO? Sebelum pakai FIFO, monggo kalau ada yang mau nanya. Sebelum kita lanjut ke FIFO. FIFO sama kayak average, itu dibagi yang periodik dan perpetual, beda cara hitungnya. Ya, kita lihat. Oke. FIFO periodik, dia pakai logika. Logikanya gini. Ada ending inventory 6.000. Ending inventory 6.000. Berarti kalau first in, first out, ini barang yang pertama atau barang yang terakhir yang tersedia di gudang? Terakhir. Terakhir. Berarti kalau tadi ada, saya ambil soal ya. Mana soalnya tadi? Nah, ini ada soal kayak gini kan tadi. Ada 4.000 barang yang terjual. Berarti sisanya 6.000. First in, first out, berarti yang diambil dari yang bawah, yang terakhir. Berarti 6.000 itu isinya apa? 2.000 kali 4,75 dan 4.000 kali 4,4. Ya, karena yang terjual kan first in. Berarti yang tersisa adalah yang terakhir. Terakhir itu hitungnya dari bawah berarti 2.000 kali 4,75 dan 4.000 kali 4,4. Makanya di sini ketika kita pakai FIFO, ya, ngitungnya dari yang bawah. 6.000-nya itu adalah 2.000 kali 475, 4.000 kali 4,4. Ya sudah, ending inventory-nya 27.100. Kalau udah ketemu ending inventory kan bisa kurangi langsung available for sale, ketemu COGS. Ya, 16.800. Itu FIFO periodik. Ya, jadi ngebalik. Kalau Anda mau ngitung COGS-nya dulu bisa. Pakai logika terbalik karena tadi first in first out, berarti yang terjual adalah barang pertama. 4.000 unit itu berarti Anda ambil dari sini aja. Kalau soal tadi ya, saya balik ke soal. 2.000 kali 4 ditambah 2.000 kali 4,4. Coba deh Anda total. 2.000 kali 4 tambah 2.000 kali 4,4. Itu ketemu berapa? 2.000 kali 4 ditambah 2.000 kali 4,4. Ketemu berapa? 8.000 plus Sama Pak, itu sama COGS. kayak COGS di sini kan. Jadi bisa Anda pakai rumus kayak gini seperti yang ada di slide, atau Anda balik ngitung COGS dulu. COGS-nya kan berarti 2.000 kali yang atas, 2.000 kali barang yang kedua. 4,4. Ketemunya sama. Berarti kalau Anda sudah ngitung COGS dulu, Anda ngitung ending inventory gampang. Available for sale kurangi COGS, itulah ending inventory. Kalau Anda ngitung ending inventory dulu, berarti Anda bisa ketemu COGS dengan cara ngurangin available for sale dengan ending inventory. Itu FIFO periodik. Monggo kalau mau bertanya. Mirip kayak moving yang perpetual. FIFO perpetual juga ya bisa dibilang rumit karena dia nggak bisa kayak FIFO periodik. FIFO periodik kan langsung lihat yang bawah atau lihat yang atas kalau COGS kan ya. Kalau ini inventory ini harus pelan-pelan. Jadi saya beli barang 2.000 harga 4, total 8.000. Taruh dulu di saldo 8.000. Terus saya tanggal 15 beli 6.000 harga 4,4. Ya saya total dulu. Berarti saya sekarang lagi punya barang 2.000 unit harga 4, 6.000 barang harga 4,4. Total rupiahnya berapa Pak Agus? 8 tambah 26 berarti 34.400. Tanggal 19
ada penjualan 4.000 unit. Nah, karena first in first out berarti saya ambil dari atas dulu. 2.000 kali 4, terus 2.000 kali 4,4. Ya, ketemunya 16.800. Inilah COGS. Berarti berapa sekarang sisa barang Bapak di tanggal 19? 2.000 kali 4,4 berarti 17,6. Atau 34.400 kurangi 16.800 itu 17,6. 30 beli lagi berarti 4.000 kali 4,4 ditambah 2.000 kali 4,75. Berarti akhir Maret persediaan akhirnya 27.100. Memang lebih rumit ya, lebih advance dibanding FIFO periodik, tapi harusnya tidak sesulit moving average ya. Tidak serumit moving average. Sama nggak COGS dan ending inventory-nya FIFO periodik dan perpetual? Coba perhatikan, sama nggak? 16.8 dan 27.100, sama ya? Jadi kesimpulannya saudara-saudara tolong diingat, kalau Anda mau ngitung pakai FIFO, baik pakai periodik atau perpetual, itu hasilnya sama, cara hitungnya yang berbeda. Berarti kalau kuisnya itu pakai multiple choice, harusnya nggak masalah pakai hitungan yang mana, lebih enak pakai periodik. Ya. Tapi kalau itu esai, ya Anda nggak boleh dong, ya. Kalau saya minta perpetual ya harus hitungnya kayak yang lagi ada di slide ini. Kalau saya minta periodik, baru Anda pakai yang cara simple ini. Tapi hasilnya pasti sama angkanya. Ya, untuk FIFO. Kalau average tadi beda ya. Moving dan simple atau weighted average. Ada pertanyaan? Ini hanya perbandingan aja. Anda nggak perlu, sekali lagi nggak perlu mempertanyakan, aduh, asumsi, berarti kan nggak, loh. Contoh buktinya ini loh. Anda tambah 16,8 dengan 27.100, itu ketemunya 43.9 pakai FIFO. Anda pakai average juga sama, ketemu barang tersedia dijualnya ya 439. Buktinya apa? Ending inventory 26 tambah COGS 17, ya 43.9. Jadi goods available for sale-nya sama semua. Cuma memang EI dan COGS-nya beda-beda. Ya. Tapi kalau semua kejual, ya, ya COGS-nya pasti 43.900, ending inventory-nya pasti 0. Mau pakai FIFO, mau pakai average, mau pakai FIFO periodik perpetual, mau pakai moving average, simple average, pasti kalau semua kejual, COGS 43.900 ya, ending inventory pasti 0. Ya. Jadi asumsi itu hanya mempermudah kita. Toh nanti ujungnya real kayak specific identification. Ya. Oke, ini teori-teori bagaimana kalau terjadi kesalahan pencatatan inventory. Ya. Inventory saya harusnya 1.000, ternyata tercatatnya hanya 800. Ya berarti understated dong. Ya, understated. COGS-nya kelebihan. Kok bisa? Kok bisa kalau harusnya inventory saya itu 1.000, saya catat cuma 800, kan di neraca inventory saya understated ya, harusnya 1.000 jadi 800. Kok bisa COGS-nya malah lebih tinggi? Logikanya gimana? Saya salah, harusnya 1.000, saya catat 800. Berarti di neraca inventory saya lebih kecil. Tapi kok COGS-nya jadi lebih besar? Ada yang bisa kasih logika? Kenny ada nggak? Ken? Ada, Pak. Nah, gimana Ken? Kok bisa kalau saya salah catat inventory, dalam hal ini saya terlalu rendah mencatat, COGS-nya malah ketinggian. Kok bisa Ken? Mungkin soalnya kalau inventory cuma 800 tapi COGS-nya overstated soalnya COGS-nya buat 1.000 gitu dah. Gimana sih Saya juga bingung. ngitung COGS? Rumus tadi ngitung COGS gimana Ken? Masih ingat nggak tadi ngitung COGS Ken?
Apa kurangnya apa? COGS itu ending kurangi awal. Awal kurangi ending. Wah, kayaknya nggak memperhatikan. Tumben. Ya. Goharjo, gimana ngitungnya COGS tadi rumusnya? Halo, Stefani Goharjo. Mana Stefani Goharjo? Kok nggak muncul? Tuh, hilang. Delicia deh. Masih ada toh? Stefani Delicia yang lagi bareng-bareng. Halo Stefani Delicia. Ya, gimana ngitung? Rumus aja dulu, jangan nggak usah ngitung tadi. Gimana ngitung COGS? COGS tuh penjualan kotor kurang retur pembelian sama kurang. Iki lo masih ada di catatan ini mana tadi ya? Ini nih, COGS itu sama dengan barang tersedia dijual kurangi persediaan akhir. Halo saudara-saudara semua, di mana barang tersedia dijual itu adalah persediaan awal tambah pembelian. Oke, thank you ya Stefani. Nah sekarang kembali Kenny mungkin bisa bantu sekali lagi. Ken, ini ada rumus Ken. COGS itu adalah barang tersedia dijual kurangi persediaan akhir. Harusnya itu 1000 Ken. Tapi saya catat 800. Kok bisa COGS-nya tinggi? Based on rumus ini aja. Berarti karena soalnya kan persediaan akhirnya understated, jadinya kan kalau dikurang 1000 kan berarti hasilnya lebih sedikit toh. Ini dikurangnya 800 berarti hasil akhirnya kan kegedean. Gitu ya. Makanya dia jadi overstated. Itu logika matematika. Jadi nggak bisa dijawab karena lupa dengan rumus yang sederhana tadi untuk hitung COGS ya, diingat-ingat tuh. Nah, karena COGS-nya overstated, pengurangnya kegedean, net income-nya jadi kekecilan. Ya, net income-nya jadi kekecilan. Itu ya, itu logikanya karena salah. Di sini ada angka-angkanya. Silakan dibuktikan ya teori yang ada di depan ini. Oke. Kalau yang ini tadi ya, understated, purchase understated tadi juga sudah ada ya. Nah, ini chapter 8 selesai. Sekarang jam 3:30. Kita masih punya masih punya waktu untuk yang chapter 7 akhir. 5 menit ya. Saya juga mau ke belakang. Ya, ini saya stop dulu. Berarti kita punya 2 rekaman hari ini, chapter 8 dan chapter 7. 5 menit saya